Dalam heningnya malam yang panjang, atau di sela-sela hari yang tampak biasa, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti berhenti di satu titik? Kamu tidak mundur, tapi juga tidak melaju. Kamu tetap berjalan lurus, menjaga hatimu tetap bersih, berniat baik, berjuang dengan tekun, tapi seolah semesta menahan sesuatu. Pintu yang kamu ketuk tak juga terbuka, padahal kamu sudah siap menerimanya. Kamu tidak meminta lebih, hanya ingin apa yang memang sudah waktunya menjadi milikmu. Tapi semuanya seperti ditangguhkan oleh sesuatu yang tidak kamu pahami. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Inilah yang perlu kamu dengar dengan sungguh-sungguh. Penundaan itu bukan karena kamu kurang layak, bukan karena kamu tidak cukup bekerja keras, bukan pula karena semesta mengabaikanmu. Penundaan itu ada karena ada sesuatu yang belum waktunya kamu lihat. Kadang bukan kamu yang belum siap, tapi ada lingkungan di sekitarmu yang belum selaras dengan cahaya yang hendak diberikan kepadamu. Bukan tentang kesalahan, tapi tentang perlindungan. Apa yang kamu anggap sebagai hambatan, sebenarnya adalah pelindung tak kasat mata yang menjaga agar tidak sembarang tangan menyentuh anugerahmu. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kesiapan diri, tapi juga tentang kondisi sekeliling. Tidak semua yang tersenyum padamu mampu bersorak untuk kemenanganmu. Tidak semua yang mendukungmu secara lahir mampu merayakan pertumbuhanmu secara batin. Dan disinilah letak kebenaran yang sering kita hindari. Sebagian dari mereka yang kita beri ruang ternyata menjadi alasan mengapa aliran berkatmu tersendat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena jiwa mereka belum mampu menanggung cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Semesta melihat semuanya. Energi yang kamu keluarkan untuk bertahan. Air mata yang tidak terlihat. Pilihan-pilihan bijak yang kamu ambil, meskipun tidak ada yang memujimu. Kebaikan yang kamu tetap lakukan, walau tidak ada yang mengakuinya. Dan semua itu tidak sia-sia, hanya sedang disimpan, disiapkan, dan disaring. Agar ketika waktunya tiba, kamu menerima dengan utuh, tanpa harus membaginya dengan suara-suara yang meragukanmu. Kamu akan diberkati secara penuh, tanpa harus melewati tangan yang salah. Ada momentum besar yang akan datang. Tapi momentum itu tidak akan datang saat kamu masih dikelilingi oleh beban yang tidak selaras dengan takdirmu. Inilah waktunya untuk pembersihan, untuk penyelarasan, untuk pelepasan dari ikatan yang tidak lagi menguatkan. Kamu tidak salah merasa lelah. Kamu tidak salah merasa jenuh dengan situasi yang stagnan. Itu adalah tanda bahwa hidupmu siap naik ke frekuensi baru, tempat hanya mereka yang selaras yang bisa ikut serta. Bukan kesepian, tapi pemurnian. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, ambillah jeda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan denyut yang berbeda mulai hadir dalam jiwamu. Jika kata-kata ini menggugah hatimu, itu bukan kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa kamu sedang dipanggil untuk membuka ruang baru. Sebuah fase baru dalam hidupmu yang lebih ringan, lebih bersih, lebih tenang, dan lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Untuk itu, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja.
Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Aktifkan langganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap kali semesta mengirimkan bisikan baru untuk jiwamu. Dan tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa penundaan, tanpa penghalang, tanpa keraguan. Karena apa yang telah dipersiapkan untukmu sedang bergerak, dan yang menghalangi sedang disingkirkan. Bagian 1. Penundaan yang kamu alami bukan karena kamu salah, tapi karena ada penghalang yang belum tampak. Sahabat yang sedang membaca ini dengan hati penuh harap, mari kita bicara dari kedalaman jiwa ke jiwa. Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjalani hidup dengan lurus, tetap saja jalan terasa sempit dan tertutup? Kamu menjaga niatmu tetap jernih, kamu memilih diam saat bisa membalas, kamu memilih setia saat bisa pergi. Namun yang datang bukan kelegaan, melainkan diamnya langit. Seperti ada berkat yang selalu nyaris tapi tak pernah benar-benar tiba. Dan kamu pun mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa yang salah? Di mana letak kekeliruanmu? Tapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Seringkali penundaan bukanlah hasil dari kesalahanmu. Penundaan adalah bentuk perlindungan ilahi yang tidak kamu sadari sedang bekerja. Ketika kamu telah memenuhi bagianmu, tetap teguh, tetap bersih, tetap setia, namun berkat tetap belum juga menghampiri, itu artinya ada sesuatu di luar dirimu yang sedang Tuhan singkapkan. Sebuah penghalang, sebuah suara, sebuah kehadiran, atau bahkan energi tersembunyi dari seseorang yang selama ini kamu beri ruang. Entah disengaja atau tidak, kehadiran mereka ternyata menjadi tirai yang menghalangi cahaya untuk jatuh tepat ke hidupmu. Ini bukan tentang menyalahkan orang lain. Ini tentang memahami bahwa tidak semua penghalang berasal dari dalam. Kadang hambatan berasal dari sekitar kita, dari koneksi yang tampak netral, namun membawa vibrasi yang tidak selaras. Kamu bisa saja berdoa dengan sungguh, tapi jika kamu terus berbagi ruang dengan energi yang tidak sejalan dengan takdirmu, maka aliran berkat itu tersendat. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak menemukan jalan bersih untuk masuk. Kamu pernah merasakan saat semua hal nyaris berjalan lancar, lalu tiba-tiba semuanya seperti ditarik mundur. Ketika peluang datang, lalu menghilang begitu saja. Ketika harapan tumbuh tapi tiba-tiba gugur tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kamu kurang layak, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena sesuatu di sekitarmu menyerap aliran itu sebelum sempat sampai padamu. Dan kamu pun diam-diam mulai menyalahkan dirimu. Kamu mengira mungkin doamu kurang kuat, mungkin niatmu masih salah. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu dikelilingi oleh hal-hal yang belum disingkirkan oleh waktu. Tapi inilah saatnya perubahan dimulai. Saat semesta mulai menyingkap siapa dan apa saja yang menjadi penghalang bagimu, jangan panik. Jangan merasa bersalah. Ini bukan tentang penghakiman, ini tentang pembersihan. Semesta sedang menata ulang jalanmu. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kebetulan, kini terlihat sebagai pesan. Apa yang dulu kamu abaikan kini mulai terasa mengganggu.
kamu merasakannya, bukan? Perasaan berat yang kamu bawa bukan berasal dari bebanmu sendiri, tapi dari energi-energi yang tidak lagi cocok dengan frekuensi baru yang sedang kamu masuki. Saat kamu mulai menyadari ini semua, kamu akan memahami mengapa selama ini kamu seperti berjalan di tempat. Karena ada yang tidak kamu lihat, ada yang tidak kamu duga, ada yang tidak kamu curigai, tapi semesta melihatnya. Dan saat kamu membuka hati untuk menerima pembersihan ini, kamu tidak hanya membebaskan dirimu dari penundaan, tapi juga membuka jalan baru bagi aliran yang selama ini tertahan. Ingatlah selalu satu hal ini: berkatmu tidak pernah hilang. Ia hanya tertunda. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena semesta sedang memastikan bahwa ketika ia sampai padamu, tidak ada tangan yang salah yang ikut menyentuhnya. Maka tenanglah. Biarkan semesta menyingkapkan. Biarkan penghalang disingkirkan. Karena setelah ini, kamu tidak akan lagi berjalan dengan ragu. Kamu akan melangkah dengan ringan, sebab jalanmu telah dibersihkan dari apa yang selama ini tidak kamu sadari sedang menghalangi. Bagian 2. Energi yang terkuras. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering bertahan dari pandangan orang. Dalam perjalanan hidup yang hening namun penuh ujian ini, mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku merasa begitu lelah, padahal aku belum menempuh setengah jalan dari tujuan yang ingin kucapai. Kamu mungkin mengira bahwa kelelahanmu berasal dari kurangnya istirahat atau terlalu banyak beban. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan tahu bahwa rasa lelah yang kamu pikul bukan hanya berasal dari apa yang kamu kerjakan, melainkan dari apa yang kamu sembunyikan. Semua ketegangan batin karena harus bertahan dari tatapan orang lain. Selama ini, kamu tidak benar-benar bisa beristirahat. Bukan karena kamu tidak punya waktu, tetapi karena jiwamu tidak pernah benar-benar merasa aman. Di balik senyumanmu yang lembut, ada hati yang terus-menerus siaga. Kamu belajar untuk membaca wajah orang. Kamu terbiasa menyesuaikan nada bicaramu agar tidak dianggap terlalu keras. Kamu mengatur ekspresimu supaya tidak terlihat terlalu bahagia, takut disalahpahami. Setiap langkahmu kamu ukur, bukan hanya untuk memastikan kamu tidak tergelincir, tapi juga agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kamu tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa menjaga perasaan orang lain lebih penting daripada menyembuhkan lukamu sendiri. Kamu terbiasa memadamkan cahaya agar tidak menyilaukan siapapun. Dan setiap kali kamu mulai bersinar, selalu ada suara yang berkata kamu terlalu cepat, terlalu tinggi, atau terlalu berbeda. Maka secara perlahan, tanpa sadar, kamu mulai memendekkan langkah. Bukan karena kamu tidak yakin dengan arahmu, tetapi karena kamu terlalu sering dipaksa untuk memastikan orang lain tidak merasa tertinggal. Kamu tidak kurang fokus. Kamu juga tidak kurang disiplin. Kamu hanya terlalu sering ditarik keluar dari pusat dirimu oleh harapan, penilaian, dan ekspektasi orang lain. Dan ini adalah kenyataan yang berat, namun jujur. Selama ini, kamu lebih banyak menghabiskan energi untuk mengelola bagaimana orang memandangmu daripada membuka tangan untuk menerima apa yang sebenarnya sudah menunggumu. Bukan karena kamu ingin hidup seperti itu, tetapi karena rasanya itu perlu. Rasanya itu satu-satunya cara agar kamu tetap aman, tetap diterima, tetap bertahan.
Tapi lihatlah kenyataannya hari ini. Betapa banyak dari energi jiwamu yang habis bukan untuk membangun impianmu, melainkan untuk menjaga agar tidak ada yang merasa terganggu dengan pertumbuhanmu. Kamu harus mengakui bahwa kamu telah mengalah begitu banyak, berharap semua akan membaik. Tapi semakin kamu mengalah, semakin kamu ditarik menjauh dari pusat kekuatanmu. Semakin kamu berusaha menjaga agar tidak ada yang tersinggung, semakin kamu kehilangan kontak dengan suara hatimu sendiri. Beberapa orang di sekitarmu mungkin tampak mendukung, tapi diam-diam merasa terganggu ketika kamu mulai melesat. Mereka tidak mengucapkan kata-kata kasar, tapi kamu bisa merasakan bahwa ada ketegangan setiap kali kamu menunjukkan potensi terbaikmu. Mereka memujimu, namun juga berusaha menjaga agar kamu tidak terlalu jauh dari mereka. Dan ketika kamu mulai keluar dari pola lama, mereka mulai memberikan sinyal pasif, membatasi, bahkan kadang memutarbalikkan fakta agar kamu meragukan langkahmu sendiri. Maka jangan heran jika kamu merasa lelah bukan main. Kamu bukan hanya membawa dirimu sendiri. Kamu juga sedang memikul bayangan ekspektasi banyak orang. Dan itu sangat melelahkan. Tapi di titik ini, kamu perlu tahu satu hal penting. Kamu tidak dilahirkan untuk menyusut agar orang lain nyaman. Kamu tidak ditakdirkan untuk mengecilkan mimpimu hanya agar lingkunganmu tetap tenang. Ada saatnya kamu harus memilih untuk tidak lagi mengedit jati dirimu demi mempertahankan kedamaian yang semu. Inilah waktunya untuk kembali ke pusat kekuatanmu. Saatnya berhenti menjadi versi yang disetujui banyak orang dan mulai menjadi versi utuh dari dirimu sendiri. Biarkan mereka yang tidak bisa menerima cahayamu menemukan cara mereka sendiri untuk beradaptasi. Tugasmu bukanlah mengecil agar mereka merasa besar. Tugasmu adalah menjadi cahaya seutuhnya, karena dunia membutuhkan kebenaran yang kamu bawa. Dan ketahuilah ini, mereka yang benar-benar selaras denganmu tidak akan merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Mereka tidak akan berlomba denganmu. Mereka akan berjalan di sisimu, merayakanmu, dan mendukungmu tanpa merasa terganggu. Maka mulailah membebaskan dirimu dari belenggu tidak terlihat yang selama ini menyita tenagamu. Kamu pantas hidup dalam ketenangan yang tidak bersyarat. Kamu pantas diterima tanpa perlu memoles jiwamu. Dan di tempat itulah berkat yang sesungguhnya akan mulai mengalir kembali. Tanpa penghalang, tanpa manipulasi, tanpa kepura-puraan. Hanya kamu, versi utuhmu, yang kini siap menerima semuanya. Bagian 3. Mereka tidak selalu berniat jahat, tapi tidak semua orang mampu menanggung panggilan besar yang tumbuh dalam dirimu. Ada satu kebenaran yang tidak mudah diterima, namun perlu disadari dengan jernih dan dewasa. Tidak semua orang yang hadir di hidupmu berniat menyakitimu. Tidak semua yang memperlambat langkahmu adalah musuh. Dan tidak semua yang menghalangimu sadar bahwa mereka sedang menghalangi. Sebagian dari mereka justru datang dengan wajah ramah, kata-kata hangat dan niat yang terlihat baik. Namun, di balik itu ada keterbatasan batin yang tidak mampu mengikuti pertumbuhanmu. Beberapa orang mencintaimu, tetapi hanya sampai batas tertentu.
Mereka nyaman dengan versi dirimu yang lama, versi yang masih bisa mereka pahami, kendalikan, atau bandingkan dengan diri mereka sendiri. Saat kamu mulai berubah, saat kesadaranmu bertumbuh, saat arah hidupmu melaju lebih cepat daripada lingkungan sekitarmu, disitulah ketegangan mulai muncul. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak lagi sesuai dengan gambaran lama yang mereka simpan tentangmu. Ada orang-orang yang tersenyum sambil diam-diam merasa terancam. Ada yang memuji namun hatinya membandingkan. Ada yang mendukung secara lisan, tapi secara batin berharap kamu tidak terlalu jauh melampaui mereka. Mereka tidak selalu mengucapkan kata yang melukai, tapi energinya terasa membatasi. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi jiwamu tahu. Ada sesuatu yang berat setiap kali kamu membagikan mimpi. Ada suasana yang berubah saat kamu mulai bersinar lebih terang. Yang paling menyulitkan dari situasi ini adalah kenyataan bahwa mereka bukan orang asing. Mereka bisa jadi orang yang kamu percaya. Orang yang sudah lama berjalan bersamamu. Orang yang pernah kamu bela, kamu doakan, kamu beri ruang besar dalam hidupmu. Itulah sebabnya kamu menutup mata begitu lama. Kamu terus memberi pengertian, terus memberi kesempatan, terus menurunkan ekspektasi pada dirimu sendiri, berharap hubungan itu akan menyesuaikan seiring waktu. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Tidak semua orang tumbuh pada kecepatan yang sama. Dan tidak semua hubungan dirancang untuk bertahan di setiap fase. Beberapa orang hanya hadir untuk musim tertentu. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, menemanimu di satu fase, lalu berhenti ketika pelajaran itu selesai. Masalahnya, hatimu terlalu setia untuk menerima kenyataan itu dengan mudah. Kamu mulai merasa bersalah karena berubah. Kamu menahan diri agar tidak terlalu berkembang. Kamu memperkecil pencapaianmu agar tidak menyinggung. Kamu menyembunyikan kabar baikmu agar tidak menimbulkan jarak. Tapi semua itu ada harganya. Kamu membayar dengan kelelahan batin, dengan rasa tertekan yang tidak kamu pahami, dengan perasaan seolah hidupmu tidak bergerak, padahal potensimu sedang berteriak, ingin dilepaskan. Penting untuk kamu pahami ini. Dengan lembut namun tegas, seseorang bisa mencintaimu, namun tetap tidak mampu berjalan bersamamu ke level berikutnya. Itu bukan kesalahanmu. Itu juga tidak selalu kesalahan mereka. Itu hanyalah fakta bahwa kapasitas batin setiap orang berbeda. Dan ketika kamu memaksa mereka ikut memikul beban yang bukan bagiannya, yang terjadi bukan kedekatan, melainkan hambatan. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengecil demi menjaga kenyamanan orang lain. Kamu juga tidak diminta untuk memutus hubungan dengan amarah atau kebencian. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran pada diri sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua yang dekat bisa ikut melangkah jauh. Bahwa cinta tanpa keselarasan akan selalu melahirkan friksi. Dan bahwa pertumbuhan sejati seringkali menuntut keikhlasan untuk melepaskan. Saat kamu mulai memahami ini, ada kelegaan yang perlahan masuk ke dalam jiwamu. Kamu berhenti memaksa, berhenti menjelaskan, berhenti mengharapkan pengertian dari orang
yang belum siap mengerti, kamu mulai menghormati prosesmu sendiri. Dan disitulah ruang mulai terbuka. Ruang bagi orang-orang yang tidak iri pada cahaya. Ruang bagi mereka yang tidak merasa terancam oleh keberhasilanmu. Ruang bagi hubungan yang sehat, jujur, dan saling menguatkan. Ingatlah satu hal ini dengan jelas. Mereka yang benar-benar selaras dengan panggilan hidupmu tidak akan pernah merasa kalah oleh keberhasilanmu. Mereka tidak akan membatasi langkahmu. Mereka tidak akan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Mereka justru akan menjadi saksi yang tulus, berjalan di sampingmu, bukan menahanmu di belakang. Dan ketika kamu berhenti membawa mereka yang tidak sanggup menanggung bebanmu, hidupmu akan kembali bergerak dengan ringan, jujur, dan berdia ledamalinat situ hidup arah. Bagian 4. Penundaan itu datangnya bukan dari dalam dirimu, tapi dari sekelilingmu. Ada musim dalam hidup di mana segalanya terasa sangat dekat, namun tetap tak bisa digenggam. Kamu bisa merasakannya. Kesempatan yang sudah di depan mata, janji yang hampir jadi nyata, pintu yang sempat terbuka, lalu entah mengapa menutup kembali. Kamu sudah mempersiapkan diri. Kamu telah menjalani prosesnya dengan sabar. Kamu sudah memurnikan niat, menguatkan langkah, menahan segala godaan untuk menyerah. Namun justru saat kamu merasa inilah waktunya, semuanya berhenti, diam, hening. Dan dalam hening itu, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa yang masih kurang dariku? Kamu menyelidiki hatimu, mencoba mengingat apakah ada niat buruk. Kamu melihat kembali langkahmu, mencari tahu apakah ada keputusan yang salah. Namun, semakin kamu mencari, semakin kamu menyadari, kamu tidak salah. Kamu tidak gagal. Kamu tidak kurang layak. Penundaan itu bukan berasal dari dalam dirimu, melainkan dari sekitar, dari orang-orang yang kamu percaya, dari hubungan yang kamu jaga, dari ruang-ruang yang kamu pertahankan, meski jiwamu sudah lama merasa tidak nyaman di dalamnya. Ini adalah kenyataan yang sering luput disadari. Berkat tidak hanya membutuhkan kesiapan pribadi, tetapi juga membutuhkan ruang yang bersih untuk bisa masuk. Tidak cukup hanya kamu yang siap. Lingkunganmu pun harus selaras, dan inilah penyebab sesungguhnya dari banyak stagnasi yang kamu alami. Bukan karena kamu belum cukup kuat, tapi karena kamu masih memberi tempat bagi energi yang tidak seharusnya berada di sisimu. Kadang kamu tahu siapa yang melemahkan langkahmu. Kadang kamu merasakannya, tapi memilih memalingkan wajah. Karena kamu terlalu baik, terlalu setia, terlalu berharap bahwa cinta dan waktu akan mengubah segalanya. Kamu terus memberi kesempatan, meski hatimu tahu kamu sedang diperlambat. Kamu terus memaafkan, meski keberadaan mereka mulai menyita damai batinmu. Kamu terus bertahan, meski setiap kali kamu naik satu tangga, kamu merasa harus menarik beban yang seharusnya bukan milikmu. Sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa kehadiran mereka menjadi batas bagi pertumbuhanmu. Mereka tidak jahat, hanya belum sembuh. Mereka menyayangimu, tapi dalam bentuk yang membatasi.
Mereka mencintaimu, tapi hanya sampai kamu tetap bisa mereka kendalikan. Saat kamu mulai berubah, mereka gelisah. Saat kamu mulai bersinar, mereka tak lagi bersorak. Bahkan saat mereka mendoakanmu, terkadang doa mereka disusupi harapan bahwa kamu tidak akan melampaui mereka. Dan kamu pun menyerap semuanya. Diam-diam, kamu menyusutkan impianmu agar tidak menyinggung. Kamu menunda langkahmu agar tidak kehilangan mereka. Kamu meredam keberanianmu agar tetap bisa berada dalam lingkaran itu. Tapi harga dari semua itu terlalu mahal. Kamu kehilangan momentum. Kamu kehilangan cahaya. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kini, saatnya melihat kebenaran ini dengan keberanian baru. Hidupmu tidak bisa terus tertahan karena kamu takut kehilangan. Berkat tidak akan datang melalui tangan yang salah. Dan itulah alasan mengapa banyak hal yang semestinya sudah menjadi milikmu selalu gagal di detik terakhir. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena semesta menolak memberikannya jika itu harus melewati jalur yang tidak bersih. Jalur yang diliputi iri. Jalur yang penuh keraguan. Jalur yang berisi kepentingan tersembunyi. Saat kamu mulai membersihkan ruangmu, bukan dengan benci, tapi dengan sadar, kamu akan mulai merasakan aliran yang berbeda. Pintu akan terbuka tanpa ketegangan. Kesempatan akan datang tanpa harus kamu kejar. Dukungan akan muncul tanpa kamu harus menjelaskan siapa dirimu. Dan itulah tanda bahwa kamu sudah keluar dari medan energi yang membatasi takdirmu. Kamu tidak lagi perlu bertanya, mengapa semua terasa berat? Kini kamu tahu jawabannya. Kamu selama ini berada di ruang yang terlalu kecil untuk jiwa sebesar milikmu. Tapi ruang itu kini sedang dibersihkan. Dan ketika kamu berhenti memberi tempat bagi yang tidak selaras, berkat yang tertunda itu akan datang. Tidak lagi melalui pintu belakang, tapi langsung ke tanganmu. Karena kini tak ada lagi yang menghalangi. Bagian 5. Berkatmu tidak hilang. Hanya ditunda. Karena Tuhan tidak ingin itu jatuh ke tangan yang salah. Ada sebuah kebenaran yang mungkin selama ini tidak kamu lihat dengan jelas, namun sesungguhnya sedang bekerja diam-diam di balik semua penundaan yang kamu alami. Kamu merasa sudah siap. Kamu merasa sudah layak. Kamu sudah menjalani prosesnya. Tapi setiap kali kamu berada di ambang terobosan besar, semuanya seperti menguap. Kesempatan itu datang, tapi tak bertahan. Pintu itu terbuka, lalu tertutup kembali, dan kamu pun bertanya, mengapa selalu seperti ini? Tapi izinkan aku menyampaikan ini dengan penuh ketulusan. Berkatmu tidak pernah dibatalkan, ia hanya ditunda. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena semesta sedang menjaganya dari tangan yang salah. Ada waktu-waktu tertentu di mana berkat besar tidak diturunkan, bukan karena kamu belum siap, tetapi karena sekelilingmu belum bersih. Karena apa yang akan diberikan padamu terlalu sakral, terlalu bernilai, terlalu dalam untuk jatuh ke tangan yang belum mampu merawatnya. Kamu mungkin berpikir kamu bisa menangani segalanya.
Tapi semesta tahu bahwa berkatmu tidak bisa sembarangan dipamerkan di hadapan niat yang tidak bersih. Kamu tidak bisa membagi mimpimu kepada mereka yang diam-diam berharap kamu gagal. Dan kamu tidak bisa menyerahkan hasil kerjamu kepada mereka yang menyembunyikan rasa iri di balik topeng kepedulian. Maka sebagai bentuk perlindungan, berkatmu ditahan, disimpan, dijauhkan dulu dari lingkungan yang belum layak menyambutnya. Ini bukan penolakan, ini pemurnian. Kamu dijauhkan dari banyak hal, bukan karena kamu sedang dijatuhkan, tapi agar kamu tidak harus membagi hasil jerih payahmu kepada orang-orang yang akan menyalahgunakannya. Semesta tahu, jika berkat itu diberikan saat kamu masih dikelilingi oleh energi yang tidak bersih, maka berkat itu akan disalahpahami, diremehkan, bahkan dicemari. Ada banyak orang yang hanya mencintaimu selama kamu masih berada di titik yang bisa mereka pahami. Tapi saat kamu mulai naik, mereka berubah menjadi penghalang yang tak terlihat. Mereka tidak akan mengaku bahwa mereka merasa tersaingi, tapi kamu akan merasakannya. Dukungan mereka menjadi hambar. Tatapan mereka berubah menjadi dingin. Kata-kata mereka menjadi sinis, terselubung dalam nasihat. Dan jika kamu tidak peka, kamu akan terus menganggap ini sebagai kritik membangun. Padahal sesungguhnya mereka sedang mengguncang fondasimu perlahan. Karena itulah, semesta tidak akan membiarkan terobosan besarmu disambut oleh tangan-tangan yang belum dibersihkan. Tidak akan membiarkan hadiahmu diterima oleh hati-hati yang tidak jujur terhadap kebahagiaanmu. Maka saat kamu melihat pintu-pintu itu tertutup, jangan langsung mengira bahwa itu kegagalan. Bisa jadi, itu adalah tindakan perlindungan paling tulus dari semesta untuk masa depanmu. Banyak dari kita mengira bahwa kita bisa membawa semua orang ke puncak yang sama. Tapi kebenarannya, tidak semua orang diciptakan untuk naik bersamamu. Beberapa hanya hadir sebagai jembatan. Beberapa lainnya hanya pelajaran. Dan ada yang hanya ditugaskan untuk satu musim, bukan sepanjang perjalanan. Namun karena kita terlalu terikat oleh kenangan, kita memaksa semua orang ikut dalam setiap fase. Dan justru disitulah berkat mulai tersendat. Bukan karena Tuhan menghukum, tapi karena kamu belum siap melepaskan. Kini kamu bisa memahami dengan lebih dalam. Semua yang tertunda bukan tanpa alasan. Semua yang diundur, semua yang tampaknya gagal, sejatinya adalah cara semesta melindungimu dari sesuatu yang kamu belum sanggup lihat. Dan sekarang, saat semua hal yang tidak bersih mulai tersingkap, saat wajah-wajah yang selama ini samar mulai menunjukkan warna aslinya, kamu mulai mengerti kenapa proses ini perlu terjadi. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi agar kamu bisa menerima bagianmu dengan utuh, tanpa harus membaginya dengan tangan yang tidak jujur. Percayalah, tidak ada yang salah denganmu. Tidak ada yang hilang darimu. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu hanya sedang dipisahkan terlebih dahulu. Dipisahkan dari yang tidak mampu membawa cahaya bersamamu. Dipisahkan dari yang diam-diam mencemari energimu. Dan hanya setelah itu selesai. Hanya setelah ruang di sekelilingmu bersih, berkatmu akan datang. Tidak tertahan, tidak ditunda lagi, tapi mengalir langsung ke tanganmu. Karena sekarang semesta tahu, tidak ada lagi yang bisa merusak apa yang akan kamu terima. Kamu telah lulus.
Kamu telah melihat yang seharusnya kamu lihat, dan sekarang kamu siap menerima semuanya, tanpa gangguan, tanpa penyusup, tanpa distorsi. Bagian 6. Pemisahan yang menyakitkan adalah gerbang menuju kenaikan. Di dalam setiap loncatan besar dalam hidup, selalu ada momen pengasingan. Sebuah musim sunyi yang tampak seperti kehilangan, padahal sejatinya adalah pembebasan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa semakin sulit terhubung dengan orang-orang yang dulu akrab, jika percakapan yang dulu mengalir kini terasa canggung dan kosong, jika kehadiran di lingkungan lama kini justru membuatmu merasa menyempit dan kehabisan energi, itu bukan pertanda bahwa kamu sedang berubah menjadi pribadi yang dingin atau keras. Itu adalah gejala awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sedang naik kelas secara spiritual, emosional, dan eksistensial. Pemisahan adalah cara semesta menata ulang orbitmu. Ketika kamu sudah tidak lagi sefrekuensi dengan mereka yang mengelilingimu, bukan karena kamu sombong, tapi karena jiwamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik versi lama yang sudah usang. Kamu telah tumbuh terlalu besar untuk ruang-ruang sempit yang dulu terasa nyaman. Dan pertumbuhan itu, meski indah, juga membawa rasa sakit, karena ia mengharuskanmu melepaskan sesuatu yang pernah kamu sayangi. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa hubungan yang kamu pertahankan selama ini bukanlah karena kamu masih selaras dengan mereka, tapi karena kamu tidak ingin menyakiti hati siapapun. Kamu mengorbankan ketenanganmu demi menjaga perasaan. Tapi semakin lama kamu bertahan di ruang yang tidak lagi mendukung jiwamu, semakin kamu merasa berat. Bukan hanya di pikiran, tapi juga di tubuh dan jiwa. Percakapan terasa kering, energi terasa tertarik. Dan keinginan untuk menjauh datang bukan dari amarah, tapi dari kebutuhan yang sangat dalam untuk bernapas lebih lega. Semesta tidak sedang menghukummu dengan menjauhkanmu dari orang-orang tertentu. Ia sedang membersihkan jalurmu. Karena pada titik tertentu, pertumbuhanmu tidak lagi bisa dinegosiasikan. Dan untuk itu, beberapa keterikatan harus dilepas. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kejelasan. Bukan dengan drama, tapi dengan pemahaman. Bahwa tidak semua orang harus ikut serta dalam semua musim hidupmu. Bahwa beberapa hubungan hanya dirancang untuk fase tertentu, dan ketika fase itu selesai, kamu harus memiliki keberanian untuk mengucapkan terima kasih dan melepaskan. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena ini. Merasa jenuh bukan dosa. Merasa ingin sendiri bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari sinyal batinmu yang sedang menunjukkan bahwa kamu butuh ruang baru. Kamu butuh keheningan yang murni untuk mendengar arah baru dari dalam dirimu. Kamu butuh menjauh dari suara-suara yang selama ini memelintir keyakinanmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu butuh berdiri tanpa sokongan eksternal agar bisa menemukan kekuatan sejati di dalam dirimu. Saat kamu melepaskan dengan tulus, bukan hanya ruangmu yang menjadi lebih bersih, tapi seluruh realitasmu mulai berubah. Kamu akan menyadari bahwa tidak semua keterhubungan itu sehat. Tidak semua koneksi itu menumbuhkan. Ada yang hanya bertahan karena rutinitas. Ada yang melekat karena rasa bersalah. Dan ada yang tetap ada hanya karena kamu takut sendiri. Tapi kini, semesta sedang menempatkanmu dalam posisi yang tidak bisa lagi ditawar. Kamu harus memilih antara tetap nyaman dalam stagnasi atau melangkah sendiri menuju ekspansi. Dan di titik inilah kesadaranmu diuji. Apakah kamu akan tetap bertahan demi menjaga kenangan? Atau kamu akan membuka pintu baru untuk pertumbuhan? Ingat, semesta tidak akan memaksa, tapi ia akan menciptakan tekanan yang cukup agar kamu mulai melihat dengan mata yang lebih jernih. Ketidaknyamanan itu bukan hukuman.
itu adalah undangan untuk bergerak. Ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, tidak berarti kamu egois. Itu berarti kamu menghargai panggilan jiwamu. Kamu sedang menjawab suara dalam yang selama ini kamu bisukan demi menyenangkan orang lain. Dan begitu kamu mulai melangkah, kamu akan menemukan bahwa dunia ini lebih luas dari yang pernah kamu kira. Ada ruang-ruang baru yang siap menyambutmu. Ada wajah-wajah baru yang bisa melihatmu tanpa cemburu, mendukungmu tanpa rasa takut, dan menyemangatimu tanpa syarat. Jadi jika hari ini kamu merasa sendirian, merasa aneh karena tidak lagi cocok dengan lingkungan lama, ketahuilah, itu bukan kemunduran. Itu adalah loncatan diam-diam menuju takdirmu yang sebenarnya. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dibersihkan. Dan saat kamu melewati gerbang pemisahan ini, kamu akan tahu bahwa kamu tidak lagi sama. Kamu telah tumbuh, kamu telah kuat. Dan yang akan datang padamu adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada jiwa-jiwa yang berani meninggalkan apa yang tidak lagi sesuai dengan cahaya mereka. Bagian 7. Saat hambatan dihapus, percepatan terjadi tanpa paksaan. Ketika penghalang-penghalang yang selama ini tak terlihat akhirnya disingkirkan, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sebuah kelegaan yang tidak datang dari liburan panjang, tetapi dari perasaan bahwa hidupmu akhirnya mulai bergerak dengan irama yang seharusnya. Tidak lagi terseok, tidak lagi melawan arus, tidak lagi menyeret-nyeret beban yang bukan milikmu. Inilah saatnya kamu melihat bagaimana berkat yang dulu tertunda mulai mengalir tanpa hambatan. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu layak. Karena sekarang, aliran itu datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena jalurnya telah dibuka. Kamu tidak lagi berdiri di tengah kabut energi yang membatasi. Kamu kini berdiri di tanah yang telah dibersihkan dari niat-niat samar, dari hati-hati yang penuh keraguan, dari suara-suara yang diam-diam meremehkanmu. Dan itu mengubah segalanya. Percepatannya terasa nyata. Bukan percepatan yang membuatmu kewalahan, melainkan yang terasa seperti panggilan alamiah dari jiwamu sendiri. Seolah-olah semua penantian yang selama ini kamu jalani bukan tanpa arti. Setiap luka, setiap sabar yang kamu tahan dalam diam, setiap ketidakmengertian yang kamu hadapi dengan tenang, semua itu membentuk kanal dalam dirimu yang kini mampu menampung arus deras dari perubahan besar yang sedang datang. Kamu akan melihatnya dalam hal-hal kecil. Dukungan yang tiba-tiba muncul tanpa kamu minta. Pintu-pintu yang terbuka tanpa harus kamu ketuk terlalu keras. Peluang-peluang yang datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung sebelumnya. Dan yang lebih mengejuti, kamu tidak harus menjelaskan siapa dirimu lagi. Tidak harus menyusun kata-kata panjang untuk diterima. Karena sekarang energi yang kamu bawa sudah bicara lebih keras dari suaramu. Dunia mulai mengenalmu bukan dari cerita orang lain, tapi dari kehadiranmu yang utuh dan jujur. Yang dulu terasa mustahil kini menjadi mungkin. Yang dulu terasa jauh kini menjadi dekat. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang berbeda, tetapi karena kamu akhirnya melepaskan apa yang menahanmu dari menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan yang lebih indah lagi, kamu tidak merasa terburu-buru.
Kamu merasa damai, tapi kuat. Diam, tapi jelas, tenang, tapi tidak bisa dihentikan. Ada sesuatu yang sedang bergeser dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini menunggu untuk diaktifkan. Menunggu saat yang tepat untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan sekarang, kamu merasakannya bangkit. Sebuah kesadaran baru. Sebuah keyakinan yang tidak lagi bergantung pada pujian atau pengakuan. Sebuah cahaya yang datang dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika kamu berdiri di titik ini, kamu tahu, kamu tidak bisa kembali menjadi versi lama dari dirimu lagi. Karena yang lama sudah usai. Dan kamu tidak merasa kehilangan. Justru, kamu merasa utuh untuk pertama kalinya. Semesta kini sedang menuntunmu ke tempat yang telah disiapkan lama. Tempat di mana tidak ada kebisingan yang perlu dijinakkan. Tempat di mana kamu bisa menanamkan visi yang selama ini kamu simpan di dalam dada. Tempat di mana kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang tidak bersaing, tapi saling menyirami. Dan dari titik ini, kamu akan mulai membangun bukan dari rasa takut, tapi dari keyakinan. Bukan dari luka, tapi dari kesadaran. Percepatan yang kamu alami ini adalah hasil dari pembersihan yang menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Kamu telah membayar harganya. Kamu telah melewati malam-malam penuh kebingungan. Dan sekarang kamu mulai memetik hasil dari kesetiaanmu kepada perjalananmu sendiri. Berkatmu kini datang kepadamu secara langsung. Tidak melewati mata yang iri. Tidak lagi melalui tangan yang menyimpan agenda. Tidak disaring oleh pendapat orang lain. Dan tidak dikotori oleh niat yang ingin ikut bersinar dari cahaya yang bukan miliknya. Dan kamu siap. Bukan hanya karena kamu kuat, tapi karena kamu sekarang tahu, yang tertunda bukan berarti ditolak, yang tidak jadi bukan berarti hilang. Itu semua hanya menunggu momen ketika jalan telah bersih, ruang telah kosong, dan jiwamu telah siap menerima dengan tangan terbuka, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa lagi perlu izin dari siapapun. Karena ini adalah musimmu. Dan tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sahabat yang terkasih, setelah perjalanan panjang, melewati penundaan yang melelahkan, pengasingan yang membingungkan, pemurnian yang diam-diam menyakitkan, kini kamu tiba di satu titik yang tidak boleh kamu abaikan. Titik pemulihan. Titik di mana semua hal yang dulu tampak seperti kebetulan, ternyata adalah perhitungan ilahi. Semua jalan buntu, ternyata hanyalah pintu yang menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Semua rasa kehilangan, sejatinya adalah ruang yang sedang disiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu telah berjalan jauh, lebih jauh dari yang kamu sadari. Kamu telah bertahan dalam ruang-ruang sunyi, tanpa validasi, tanpa sorak-sorai, tanpa banyak yang mengerti perjuanganmu. Tapi justru disitulah kekuatanmu ditempa. Di sanalah kepekaanmu diasah. Dan dari ruang sunyi itulah kamu kini keluar. Bukan hanya sebagai orang yang lebih bijak, tetapi sebagai sosok yang siap menerima sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada mereka yang tetap bertahan tanpa kehilangan arah. Semesta tidak pernah melupakanmu.
Ia tidak pernah menutup pintu tanpa maksud. Apa yang kamu anggap sebagai kegagalan, sesungguhnya adalah penyelamatan. Apa yang kamu kira sebagai penolakan, sejatinya adalah penundaan yang disengaja demi penyelarasan sempurna. Sekarang kamu tidak lagi berdiri dalam keraguan. Kamu berdiri dalam terang. Kamu tidak lagi berharap-harap cemas. Kamu sudah mengerti. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, karena kamu telah melihat dengan mata batinmu sendiri siapa dirimu sebenarnya. Dan yang paling penting, kamu tidak membawa lagi beban yang bukan milikmu. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang yang dulu merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Tidak ada lagi tempat untuk energi-energi yang memaksa jiwamu untuk menyusut agar mereka tetap nyaman. Kini kamu berjalan dengan ringan, bukan karena semuanya sudah mudah, tetapi karena kamu telah membebaskan dirimu dari semua yang tidak sejati. Momentum ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kejernihan. Kamu tidak perlu berlari, karena sekarang setiap langkahmu mengalir selaras dengan alur yang lebih tinggi. Kamu akan melihat bagaimana jalanmu menjadi jelas, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu sudah tidak lagi terseret oleh keraguan lama. Kamu sudah selesai dengan pertarungan itu. Dan karena itulah, semesta sekarang mempersilakanmu maju. Kamu tidak perlu menunggu persetujuan lagi. Kamu tidak perlu bertanya, apakah kamu sudah cukup layak. Kamu hanya perlu melangkah. Karena semua hal yang kamu butuhkan telah ada di dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Dan waktu itu adalah sekarang. Sebelum kamu tutup pesan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana, tapi bermakna. Jika kata-kata ini mengetuk ruang dalam dirimu yang selama ini diam, maka beri tanda kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka untuk mengabadikan momen ini dalam kesadaranmu. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya menemukanmu di waktu yang tepat. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal bahwa kamu hadir, kamu terbuka, dan kamu siap menerima bagianmu yang telah lama dijanjikan. Karena mulai hari ini, hidupmu tidak akan lagi berjalan seperti kemarin. Kamu telah melepaskan yang lama. Kamu telah berdamai dengan masa lalu. Dan kamu telah membuat ruang yang cukup luas untuk menyambut yang baru. Inilah waktunya. Dan waktumu adalah sekarang.